kalau seandainya orang-orang Arab yang nggak suka sama Muhammad itu dulu, ketika mereka ingin membantah Nabi Muhammad, gampangnya mereka tinggal membuat yang semacamnya. Tapi ternyata ketika mereka melihat Al-Quran, sebencinya mereka dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Saya bilang masuk akal juga. Lah, kalau zaman sekarang kira-kira gimana? Vatikan balik bertanya. Justru itulah saya mau nanya, ada nggak yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Waktu itu saya bilang, kalau ini benar, berarti ini adalah satu-satunya kitab suci secara resmi, atau yang mengklaim manual booknya manusia secara resmi. Inilah satu-satunya yang belum pernah saya baca seperti ini sebelumnya, menantang manusia, menyampaikan bahwa kalau manusia meragukan dia, maka dia boleh cari atau boleh buat satu surat yang semacamnya. Al-Quran ada 114 surat. Surat yang paling pendek mungkin adalah surat favorit Anda ketika salat subuh. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Atau hafalan yang lain yang sama favoritnya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Ini adalah kemudian ayat-ayat yang paling pendek di antara 114 itu. Tapi kemudian saya berkata, kalau begitu masa enggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustaz Fatihkan kembali mengatakan, coba datangkan yang semacamnya. Kepala saya tuh kayak berkelana kemana-mana. Sama kayak ketika saya menemukan apa beda antara mayit sama orang hidup. Lantas ketika saya ditanya sama seorang teman saya ketika habis belajar biologi, "Lik, apa beda mayit sama orang yang hidup, Lik?" Saya bilang ya satu mati satu hidup lah. Lalu kenapa ada orang hidup ada orang yang mati? Lalu saya bilang ya kalau orang hidup itu jantungnya masih berdetak, otaknya masih nyala, tapi kalau orang mati otaknya sudah enggak nyala, jantungnya sudah enggak berdetak. Lalu kemudian dia nanya lagi, "Mayit juga punya jantung, kamu punya jantung, kenapa jantung berdetak dan kenapa dia enggak berdetak?" Iya juga ya saya pikir ya, dan saya enggak punya jawaban. Sama ketika saya mengamati alam semesta. Kemudian saya mendapati bahwa kemungkinan alam semesta terjadi secara coincidence, terjadi secara kebetulan adalah sama seperti possibility-nya adalah 1/10 / 10 / 1 2 3. Saya enggak punya jawaban. Bagaimana itu bisa terjadi secara kebetulan? Saya enggak punya jawaban. Sama seperti ketika saya melihat tubuh saya, lalu mendapati bahwa seluruh pembuluh darah saya dari ubun-ubun sampai dengan ujung kaki saya, itu kalau digabung-gabung satu sama lain itu panjangnya bisa lebih daripada 40.000 kilometer panjangnya, lebih daripada keliling bumi teman-teman sekalian. Dan itu menjadi sebuah jalan bagi darah yang akan mengitari dari ujung ubun-ubun sampai dengan kaki saya. Jadi darah itu ngitari seluruh pembuluh darah saya dan dipompa oleh jantung. Dan jantung itu bekerja sangat keras dan enggak berhenti-berhenti dalam sehari semalam 24 jam 7 hari selama saya hidup sekarang selama 36 tahun. Dulu ketika saya masuk Islam selama 18 tahun, enggak pernah minta cuti sama saya. Dan saya enggak punya penjelasan kenapa dia bisa begitu. Dan saya enggak punya penjelasan bagaimana ketika saya bernafas kurang dari 1 detik, kemudian saya membawa oksigen masuk ke dalam hidung saya, masuk ke dalam tenggorokan saya, lalu menyebar ke seluruh paru-paru saya, masuk ke bronkus, masuk ke alveolus, lalu dibawa ke seluruh tubuh. Terjadi siklus Krebs, siklus transport elektron dan glikolisis yang enggak pernah saya tahu dan enggak pernah bisa saya jelaskan secara sempurna. Saya enggak punya jawaban banyak hal dalam kehidupan saya. Ketika saya enggak punya jawaban banyak hal dalam kehidupan saya untuk menjelaskan semua itu teman-teman sekalian, sama seperti saya enggak punya jawaban ketika ditantang oleh Quran, apakah kamu bisa mendatangkan yang semacamnya. Lalu kemudian ketika saya melihat semua itu, kesimpulan saya sementara, ini kita enggak main-main. Nah, kenapa kalau dia menantang seluruh manusia, apalagi ketika saya dikasih tahu ini tantangannya bukan cuma 1 2. Tantangan ini banyak di dalam Al-Quran. Al-Quran banyak sekali menantang manusia yang bisa mendatangkan semacamnya, maka Al-Quran mengakui bahwa dia bukan dari Tuhan. Tapi kalau manusia itu tidak bisa mendatangkan yang semacamnya, maka ini seharusnya menjadi bukti yang cukup autentik bahwa ini datangnya daripada Tuhan pencipta semesta alam. Maka apa yang saya katakan, dari situlah kemudian akal saya nyerah. Dari situlah kemudian hati saya berserah. Dari situlah kemudian saya mengatakan, Kang cukup, saya sudah mantap untuk masuk Islam. Kenapa? Karena inilah satu-satunya agama yang memiliki argumen bahwa ini datang daripada Tuhan pencipta semesta alam. Maka sebelum subuh saya berjanji, insya Allah saya mau bersyahadat. Maka ketika salat subuh, Ustaz Fatihkan memeluk saya, kemudian dia salat subuh, lalu kita atur kapan saya syahadatnya. Dekat-dekat itu kemudian saya syahadat.